Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala tammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna hudan wa 'ilman fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alayh. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan kemudahan dan taufiknya Allah berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan di kandung badan. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, Allah temukan kita kembali di majlis yang mulia ini untuk kita lanjutkan pembahasan kita bersama kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah di Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Arba'in Nawawiyah sudah kita jelaskan di awal pertemuan kita, muqaddimah tentang sedikit sosok seorang Imam Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Damishqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan kemarin juga sudah kita ambil hadis yang pertama, hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa sesungguhnya segala amal itu sesuai dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan pahala atau sebaliknya tergantung dari niatnya. Barang siapa yang hijrah dari kota Makkah menuju Madinah, yang dinamakan hijratul wufud, hijrah yang besar yang terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kota Makkah ke Madinah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrah tersebut akan sampai dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah dan akan diterima oleh Rasulullah SAW hijrahnya. Barang siapa yang hijrahnya dari Makkah menuju Madinah untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka yang dia dapatkan tiada lain tidak bukan dari apa yang dia niatkan, yaitu yang dia dapatkan dari hijrahnya. Kalau niatnya dunia, yaitu yang dia dapatkan. Kalau niatnya untuk wanita, yaitu yang dia dapatkan. Tapi dari sisi Allah tidak mendapatkan pahala, bahkan dicatat dengan catatan dosa. Nah, karena ini ibadah, dia sudah menyalahgunakan ibadah atau menyelewengkan niat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan apa-apa dari sisi Allah dan tidak diterima hijrahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diakui hijrahnya, bahkan dia mendapatkan dosa di sisi Allah. Nah, sudah kita jelaskan sedikit tentang hadis di atas. Selanjutnya, ini belum selesai pembahasan atau fawaid yang bisa kita ambil. Fawaid itu faidah.
Fawaid itu faidah, bahasa Arabnya faidah juga. Faidatun itu artinya bahasa Indonesianya faidah. Tahu faidah ya? Sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ribuan kosakata bahasa Indonesia yang diambil atau serapan dari bahasa Arab. Makanya amat sangat lancang sekali, amat sangat berani sekali, dan bahaya ungkapan ini kalau ada orang yang mengatakan ini lagi viral sekarang ini, kalau bahasa Arab itu adalah bahasanya teroris. Identik dengan terorisme bahasa Arab itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Saya sempat tanyakan tadi pagi dengan seorang ulama, syekh, ulama yang terkenal di Saudi Arabia. Kesempatan saya online via Zoom ya. Saya tanyakan pada beliau, bagaimana hukumnya orang yang mengatakan seperti ini, yang mencela bahasa Arab dengan mengatakan ini bahasanya para teroris, atau orang yang suka dengan bahasa Arab terindikasi teroris. Beliau mengatakan hada fi ghayatil khuturah. Ucapan ini amat sangat berbahaya. Wa qad yasilu ila riddah. Bisa-bisa pelakunya keluar dari Islam. Kok dia muslim? Bisa-bisa dia murtad. Bisa-bisa. Kalau dia meyakini bahwasanya bahasa Arab ini bahasa yang gak layak untuk dipelajari, kok dia meyakini bahwasanya bahasa Arab ini karena bahasanya Islam, bahasanya Al-Quran, dan gak layak untuk dipelajari zaman sekarang ini bahasa yang buruk, dan dia meyakini bahwasanya itu adalah bahasanya agama Islam, bisa murtad orang seperti ini. Kok dia membenci bahasa Arab karena dia bahasanya kaum muslimin, bahasanya Islam, bahasanya Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW, bisa murtad. Bisa murtad bapak-bapak dan ibu-ibu. Kayak gimana kita mau berpisah dengan bahasa Arab? Gak bisa pak. Bahasa serapan kita itu ribuan kosakata kalau anak sebutkan. Gak bisa saya sebutkan di sini. Ribuan kosakata yang terambil dari bahasa apa? Arab. Nah, ini di sana ada fawaid, ada faidah-faidah yang bisa kita ambil kesimpulan, mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis yang mulia innamal a'malu binniyat di atas. Yang pertama, innal insana, qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, innal insana yu'jaru aw yu'zaru aw yuhramu bihasabi niyatihi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesungguhnya manusia itu dia mendapatkan pahala atau siksa, mendapatkan pahala atau catatan dosa, atau dijauhkan dari kebaikan-kebaikan, atau dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Sebenarnya ada tulisan di kaca itu, geser begitu. Nah, saya juga bahaya tuh pak kalau dia ini bisa. Tuh ya, PR ya, nanti dikasih stiker. Atau dia dihalangi atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka akan diterima di sisi Allah dan diterima oleh Rasulullah SAW hijrahnya. Nah, istafadu min hadzal hadits aidan innal a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lah.
Dan bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini bahwasanya amal perbuatan itu sesuai dengan wasilah, sarana untuknya. Sesuai dengan apa yang menjadi sarana untuknya. Wa qad yakunu syai'ul mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bihil insanu khairan. Contohnya, amalan itu tergantung dari sarana yang bisa menghubungkan amal perbuatan itu, yang bisa menjadikan amal perbuatan itu sarana penghubung, yang mana dengan sarana ini amalan tersebut yang dulunya awalnya itu boleh-boleh saja hukumnya, tidak berbau ibadah, tapi menjadi ibadah gara-gara wasilah ini. Gara-gara wasilah ini. Wasilah ini apa? Niat. Yang jadi wasilah perantara yang bisa mengubah amalan yang dulunya mubah hukumnya menjadi ibadah ini karena ada perantaranya, karena ada apa? Niat di situ. Contohnya, orang melakukan suatu amalan yang pada dasarnya amalan itu tidak berbau ibadah sama sekali. Tapi gara-gara ada niat yang baik di dalamnya, ada kebaikan yang dia niatkan, maka akan menjadi apa? Ibadah. Contoh, misal ayyanwiya bil akli wasyurbi littaqawwi atau at-taqawwa ala ta'atillah. Makan dan minum, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini contoh niat ya, yang gara-gara niat itu perkara yang mubah saja, yang boleh saja, tidak ada bau ibadah, nggak ada hubungannya dengan ibadah sebenarnya, tapi menjadi ibadah gara-gara niat. Contoh, makan dan minum. Apa hukumnya makan dan minum, bapak-bapak dan ibu-ibu? Saya minum ini wajib berarti di sini. Kok nggak ana minum berarti ana berdosa? Atau apa hukumnya ini? Minum, makan, boleh. Ana nggak minum tempat ini, ana nggak salah. Antum kasih hidangan di sini kopi apa, ana nggak mau minum, nggak salah. Jangan, apa dia Ustaz tuh sombong niat. Nggak boleh kayak gitu. Antum yang berdosa bukan kayak gitu. Karena hukum asalnya apa? Boleh. Boleh. Boleh ana makan, boleh ana minum, boleh ana nggak minum. Tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tapi ini bisa jadi ibadah kalau kita niatkan makan dan minum agar supaya kita kuat beribadah. Kita niatkan makan dan minum, anak niatkan minum tadi biar anak enak, fresh, bisa menjelaskan kajian ini dengan baik, anak dapat ibadah. Anak minum hidangan yang disediakan oleh tuan rumah kepada saya niatkan untuk menghormati tuan rumah, menghormati dia, ibadah. Atau menyenangkan tuan rumah. Menyenangkan tuan rumah, menghormati tuan rumah itu beribadah. Membahagiakan tuan rumah, ibadah. Biarkan seorang muslim, ibadah. Itu kalau ada tambahan niat, ada penghubungnya dari wasilah tambahan ya, yang menghubungkan sesuatu yang mubah menjadi apa? Ibadah. Gara-gara niat. Apa saja jemaah? Ana pengen beli HP. Nah, beli HP ini hukumnya apa? Hukum asalnya? Boleh. Tapi juga sebaliknya, HP ini bisa jadi apa? Ibadah, dan juga bisa jadi haram sesuai dengan niat. Sesuai dengan niat, perkara yang belum bisa menjadi haram juga. Ibadah kalau saya beli HP baru tujuannya HP yang mungkin spesifikasinya agak tinggi, speknya agak tinggi, biar anak bisa download kajian-kajian masyayikh dengan cepat atau dengan maksudnya muat banyak begitu kan. Biar enggak sebentar-sebentar ngapus. Insya Allah ada kebaikan di situ, dan insya Allah dengan belinya kita HP dapat ibadah, dapat pahala, ada nilai ibadahnya. Anak beli HP untuk bisa dengerin murotal namanya.
Di mana saja anak berada bisa murojaah, baca Al-Quran dengan mudah, karena mungkin ada aplikasi-aplikasi Al-Quran yang lainnya, tafsir, bisa mudah kita rujuk, dapat, insya Allah dapat pahala. Tapi sebaliknya, waktu kita beli HP kita niatkan untuk apa ya bahasa Palembangnya, orang yang suka ganggu wanita itu apa? Playboy, ini bahasa Palembangnya, Masya Allah. Hah? Playboy. Jadi pengen jadi playboy, suka ganggu wanita. Subhanallah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ada loh Pak kayak gini Pak. Kejadian ngaku polisi menghamilin 5 wanita. Jadi jadian ngakunya polisi, ngakunya TNI, pangkatnya sudah bukan lagi tamtama, ya, perwira katanya. Astagfirullahaladzim. Dengan ini media ini dosa dia beli HP kayak gitu. Dia beli HP untuk lihat situs-situs blues, situs-situs yang abu-abu, bukan merah jambu loh ya, abu-abu yang gak jelas, yang remang-remang begitu, yang banyak syubhat, fitnah wanita, naudzubillah, aurat diumbar, naudzubillah min dzalik, dosa kita. Demikian juga TV bapak-bapak di rumah, game, apa itu? Game ya? Apa sih itu namanya? Saya tahu bahasa Arabnya, tidak tahu bahasa Indonesianya. Dush dalam bahasa Arabnya, yang kotak gitu. Ada yang mereknya Sony segala macam. PlayStation, ini bahasa Palembangnya, PlayStation. Hati-hati loh Pak, yang belikan anak seperti ini, hati-hati. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang menyuguhkan tontonan-tontonan di rumah sampai pasang TV kabel segala macam, Indovision, hati-hati loh ya. Sesuai dengan niat Anda. TV Sport TV, ya ilaha illallah, ada 200 sekian channel sport. La haula wala quwwata illa billah, hati-hati Pak. Ini awalnya boleh bisa jadi haram tanpa Anda sadari. Bisa-bisa kita berbuat dosa sehari-hari. Hati-hati. Sudah kita ini umur tambah, ibadah tipis, banyak jauh dan lalainya kepada Allah, yang di hari sehari-hari yang disuguhi hal seperti ini. Ini hati-hati masalah niat ini. La haula wala quwwata illa billah. Untuk itu Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, lihat ini, makan dan minum menjadi ibadah. Beliau pernah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya makan sahur itu berkah. Padahal makan itu kan boleh hukumnya, tapi Rasulullah SAW, beliau diantara tatkala beliau mensyariatkan makan sahur, di antara hikmahnya makan sahur agar supaya kita bisa kuat dalam berpuasa. Dan ini termasuk min ajaib, dari keistimewaan dan keagungan, keutamaan yang dimiliki oleh sahur itu, makan sahur tadi. Bahkan ini luar biasa, suatu yang amat sangat luar biasa. Kadang-kadang kita cuma hanya minum 1 teguk aja itu badan tuh kuat, dan itu keberkahannya di situ jamaah. Awalnya itu perkara yang mubah menjadi ibadah kalau diniatkan tadi, agar supaya kita bisa kuat beribadah kepada Allah. Di antara faidah hadis di atas, annahu yanbaghi lil muallim ayadribal amsal allati yatabayyanu bihal hukmu. Ini ditujukan kepada para guru, kepada para ustadz, kepada para da'i. Hendaknya tatkala dia menjelaskan sesuatu hukum, dia datangkan permisalan. Kalau orang Arab mengatakan wabil misali yattadihul maqal, dengan memberikan contoh permisalan
itu perkara itu bisa jadi jelas jamaah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang niat. Orang itu perbuatan sesuai dengan apa yang niatkan. Dia mendapatkan pahala atau sebaliknya sesuai dengan niatnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh. Barang siapa yang hijrah, ya kan? Contohnya ini. Barang siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau sebaliknya, ya seperti ini hasilnya. Ini contoh. Makanya dalam menjelaskan hukum, permasalahan, kaidah dalam fikih, dalam akidah, hendaknya diberikan contoh-contoh. Kan dengan contoh itu orang bisa semakin jelas. Dan ada bapak-bapak orang sekolahan kan, sering kita melihat contohnya, misalnya dalam buku-buku yang kita pelajari, misalnya begini, contohnya begini, kaidah begini, contohnya begini. Dan ini dalam agama kita, masya Allah ya, amat sangat diperhatikan sekali ini. Di dunia pendidikan, sebelum orang berbicara masalah thariqatut tadris, cara retorika mengajar yang baik, tempat Rasulullah SAW 15 abad yang silam sudah memberikan contoh gimana cara menyampaikan materi kepada murid-murid kita, anak didik kita dengan cara yang tepat dan baik. Di antaranya memberikan apa? Contoh. Daraba Nabi SAW, dan Rasulullah SAW memberikan contoh di sini tentang hijrah, yaitu pindah dari negeri. Hijrah, pindah dari, ini asal nama hijrah itu jamaah, asal makna hijrah itu al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Kita berpindahnya seorang dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Itu makna dari hijrah. Pada zamannya Rasulullah SAW tentunya itu hijrah yang pertama. Nah, dan Rasulullah SAW juga menjelaskan di sini hijrah itu cuma satu, gambarannya cuma satu, ya pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi pahala atau tidak mendapatkan pahala itu tergantung dengan apanya? Niatnya. Subhanallah. Orang yang hijrah untuk Allah akan sampai pada Allah. Orang yang hijrah untuk dunia atau wanita, yaitu yang dia dapatkan. Adapun pahala, tidak. Jangan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa hadzal hadits yadkhulu fi babil ibadat wa fi al muamalat wa fi babil ankihah wa fi kulli abwabil fiqh. Masalah niat ini atau hadis ini berlaku bukan cuma dalam masalah hijrah ini aja, berlaku dalam segala ibadah. Masuk dalam muamalah juga, jual beli, masuk juga dalam masalah muamalah yang lain seperti pernikahan, cerai, dan masuk ke seluruh pintu-pintu fikih. Bidang fikih masuk. Maksudnya apa? Muamalah, mau jual beli umpamanya. Jual beli, kita menjual barang dengan tujuan untuk membahayakan orang, menipu orang, hukumnya haram. Atau kita yang beli tujuannya untuk membahayakan orang lain. Contoh ini jamaah, ada orang transaksi ini. Ini banyak dulu pada zaman saya kecil. Ada dua orang penjual dan pembeli sedang bertransaksi, tawar menawar. Berapa ini Pak? 15 berani berapa? Ini penjualnya bilang ini 50.000 saya jual. Mau tawar berapa? Ditawar 35 lah Pak. Ada orang datang, orang yang kedua, pembeli yang kedua datang, dia masuk untuk merusak transaksi tersebut. Saya berani 45.000. Saya berani 45.000 atau saya berani 40.000, lebih banyak daripada pembeli yang pertama tadi. Akhirnya ini kan karena jika dia pengen beli barang itu, akhirnya dia menaikkan, ya udah saya 45.000. Padahal orang ini nggak mau beli dia. Orang yang kedua ini dia cuma untuk menipu dia. Paham ya jemaah? Ini gara-gara niat. Ini termasuk jual beli yang diharamkan dalam Islam. Nikah.
muamalah yang lain, masalah nikah. Saya menikahi anaknya si Fulan namanya, anaknya Pak Ahmad namanya. Tapi saya nikah dengan dia karena saya bukan orang Palembang. Saya nikahi wanita Palembang ini ya. Karena saya bukan orang Palembang, teman saya di Palembang dan istri saya ada di Jawa umpamanya ini. Dan saya butuh untuk nikah. Saya nikahi anaknya orang Palembang, tapi dalam hati saya niatkan saya nikah dengan dia cukup 1 bulan saja. Ini para ulama mengharamkan pernikahan seperti ini karena ini ada penipuan. Kok seandainya dia ungkapkan itu 1 bulan nikah, berarti ini nikah apa namanya? Kontrak. Tapi tidak dia ucapkan. Yang penting saya nikah dengan dia, tapi saya sembunyikan niat itu. Saya akan cerai dia setelah 1 bulan. Ini para ulama mutaakhirin membatalkan pernikahan tersebut atau mengharamkan pernikahan tersebut. Jelas ya jemaah? Ini gara-gara niat loh. Gara-gara apa? Niat. Tapi kok nggak ada niatan seperti itu ya sah-sah aja, tidak ada masalah. Karena hukum asalnya nikah itu mudawamah atau dawam. Hukum asalnya orang nikah itu ya untuk selamanya ya sampai mati gitu. Bukan untuk tujuan untuk cerai orang nikah itu. Untuk hidup bersama dia selamanya ya sampai matilah itu. Sampai mati suaminya atau istrinya. Ya seperti yang kita hidup normal ini. Itulah hakikat atau tujuan dari nikah sebenarnya. Bukan nikah tujuannya untuk apa aja? Cerai. Ini tolong dipahami. Makanya hati-hati juga kalau ada orang luar Indonesia pengen nikah di Indonesia, cari murahnya aja, hati-hati. Hati-hati. Nah, ini kalau dia bukan orang yang menetap di sini, bukan berkeluarga negaraan, itu perlu kita waspada saja. Karena banyak kejadiannya, banyak kejadian. Allah musta'an. Dan yang lainnya. Tadi yang saya berikan contoh, beli ini, beli HP, ini masuk semuanya dalam bab niat. Allah musta'an. Ini baru 1 hadis. InsyaAllah kita akan lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hadis yang panjang dan hadis yang sangat agung dan mulia dan banyak faedah, ilmu, mutiara, hikmah di dalamnya yang bisa kita petik biidznillah. Yaitu inti hadis yang kedua ini membahas tentang al-Islam, al-iman, wal-ihsan. Ini judul hadis, judul besarnya dari hadis yang kedua. Pembahasan tentang Islam, iman, wal ihsan dan ihsan. Dari Islam kita ini ada Islam, atau dalam agama kita ini ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini dibahas hadis yang kedua, hadis an Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua ini juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, taib. Ana akan baca hadisnya. Tolong sabar mendengarkannya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhat yawmin ittala 'alaina rajulun shadid bayad as-siyam shadid sawad ash-sha'r la yura 'alayhi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت
قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الإحسان فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis yang kedua ini juga dari Umar juga. Hadis pertama juga rawinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ini bercerita berarti Umar. Suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa para sahabat duduk-duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang memakai baju yang putih bersih, putih sekali bajunya. Dan laki-laki ini rambutnya hitam pekat, hitam sekali, hitam pekat. Dan tidak tampak dari si laki-laki ini kalau dia seorang musafir. Kalau dia seorang apa? Musafir atau musafir? Tidak tampak kalau dia itu orang yang dalam perjalanan apa? Jauh. Tidak tampak. Kalau orang jalan jauh pada waktu itu kelihatan Pak. Bajunya kumel, banyak debu, kotor gitu loh. Pakaiannya pasti nggak bersih. Nggak kayak zaman sekarang bapak dan ibu-ibu pakai mobil AC. Nggak, dulu ya naik onta, kuda gitu. Apalagi kuda. Kuda kan kenceng gitu. Debu-debu, padang pasir. Kelihatan kok orang itu ketika safar. Ini tidak tampak. Dan tidak ada satupun dari kami, para sahabat yang tinggal di kota Madinah, yang sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tidak ada satupun dari kami yang mengenali orang ini, kata Umar bin Khattab. Tiba-tiba si laki-laki ini langsung datang mendekati Rasulullah SAW, dan duduk di hadapannya Rasulullah SAW. Kemudian dia menempelkan lutut, dia duduk, dia tempelkan lututnya ke lututnya Rasulullah SAW. Si laki-laki tadi duduknya bukan duduk bersila ya, duduknya mungkin duduk kayak duduk tahiyat itu ya, duduk seperti itu, dan dia tempelkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW. Kemudian dia letakkan tangannya, si laki-laki ini meletakkan tangannya di lututnya Rasulullah SAW atau di bagian pahanya Rasulullah SAW sambil memegang lututnya Rasulullah SAW. Di sini diriwayatkan dalam hadis ini dia meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim yang lain, dia meletakkan tangannya di atas lututnya Rasulullah SAW. Lihat adabnya ini, jemaah. Kemudian dia bertanya, si laki-laki ini bertanya, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Apa sih Islam itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Engkau menegakkan salat lah ya, bukan salat saja. Engkau menegakkan salat, membayar zakat, dan engkau berpuasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitillahil Haram. Kenapa ini dengung-dengung ini jemaah? Gak ada yang paham di sini tentang amplifier. Dan engkau
mengerjakan haji, menempuh perjalanan haji ke Baitullahil Haram kalau engkau mampu menempuhnya. Ini untuk haji ada catatannya. Kalau engkau mampu menempuh perjalanan menuju Baitullahil Haram. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Jelas ya jemaah? Kalau enggak mampu enggak wajib. Jadi ini catatan, ini harus diperhatikan karena banyak orang sekarang ini dia ya mungkin dia terlalu semangat, tapi sebenarnya Allah memberikan keringan bagi orang yang nggak mampu sampai ngutang-ngutang, ya kan? Bahkan hutangnya bukan hutang kepada saudaranya, tapi hutangnya urusannya dengan bank yang sudah ada riba segala macam. Ini perlu dicermati. Jadi Islam ini mudah. Haji ini wajib, tapi wajib bagi yang apa? Mampu. Makanya sekarang haji kita ini, antum daftar sekarang, berangkatnya urutannya 2040. Daftar sekarang ini. Bisa jadi. Kenapa kok bisa susah seperti ini? Nunggu harus puluhan tahun, tidak seperti haji zaman dahulu. Di zamannya Pak Harto daftar tahun ini, ya tahun ini berangkat. Betul begitu Pak? Menyaksikan nggak Bapak kayak gitu itu? Ya, karena dulu tidak pakai dana talangan haji, tidak pakai. Benar-benar mampu bayar cash berangkat. Inilah orang yang dikatakan apa? Mampu. Jadi kok sudah ada dana talangan seperti ini, apalagi sudah berbau apa? Bunga, riba segala macam, nasallahu alaihi afiyah, maka Allah akan mengangkat keberkahan ini. Akhirnya jadi susah. Paling susah Pak di sini Pak. Masih mending di negara sebelah, di Singapura, di Malaysia, Thailand, bahkan ada orang Indonesia berangkat tuh dari Thailand. Ada ini. Aman pokoknya. Gak susah-susah kayak seperti ini. Allah musta'an alaihi la haula wala quwwata illa billah. Taib. Jadi sekali lagi ini Islam, rukun Islam. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Ini pengertian dari Islam. Setelah mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW, qala sadaqta. Si laki-laki ini mengatakan, betul engkau wahai Umar. Betul wahai Muhammad. Betul engkau wahai Muhammad. Betul kamu. Dari sini Umar kaget. Duh, kaget dia. Kami kaget, kami terheran-heran dengan si laki-laki ini. Gimana dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan apa? Betul kamu. Ini gak biasa sahabat melakukan seperti ini. Bertanya itu, sahabat itu kok bertanya kepada Rasulullah SAW, benar-benar bertanya, kok sahabat itu gak tahu masalah ini, makanya bertanya kepada Rasulullah. Itu kebiasaan para sahabat. Mereka bertanya kok benar-benar gak tahu, gak paham. Tapi ini aneh, dia bertanya, kemudian setelah dia mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW, dia mengatakan betul, atau membetulkan jawabannya Rasulullah SAW. Seolah-olah dia tidak bertanya, tapi apa? Ngajari dan atau ngetes. Makanya ini Umar kaget. Fa'ajibna lahu. Kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, si laki-laki ini, sampaikan kepada kami wahai Muhammad tentang keimanan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, keimanan itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir. Yang kelima, yang keenam, dan engkau beriman kepada takdir, qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ini keimanan jemaah. Jadi iman itu harus diimani. Dan dari rukun iman ini ada rukun iman yang paling berat, yaitu rukun iman yang terakhir. Beriman kepada apa?
takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Taib, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjut habis salat Isya. Ini sudah masuk salat Isya ya? Sudah. Taib. Hadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani alal mab'uuts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa taqwan wa salahan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari hadis di atas, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya ketika Umar bin Khattab ketika malaikat atau si laki-laki tadi, ini sebenarnya malaikat, si laki-laki ini mendengar jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, akhbirna anil iman, wahai Muhammad sampaikan kepadaku apa itu keimanan. Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, beriman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdirnya Allah yang baik ataupun yang buruk. Kemudian si laki-laki ini mengatakan, untuk dua kalinya dia mengatakan, engkau benar wahai Muhammad. Kemudian si laki-laki ini bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, tolong sampaikan kepadaku wahai Muhammad, apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ihsan, engkau beribadah, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian si laki-laki bertanya, sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Beritahu aku tentang hari kiamat. Maksudnya kapan itu terjadi? Rasulullah SAW menjawab, yang engkau tanya, wahai penanya, yang engkau tanya sendiri juga tidak tahu. Ini jawabannya Rasulullah SAW. Yang engkau tanya tidak jauh beda dengan engkau, dengan dirimu wahai si penanya. Engkau nggak tahu, aku juga tidak tahu. Ini jawaban Rasulullah SAW tentang hari kiamat. Kok ada orang yang mengatakan, memprediksikan terjadi tahun sekian, itu semuanya adalah dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan kok sudah terjadi begini dan begitu, dicocok-cocokkan sampai terkenal cocoklogi itu, ada terjadi begini. Ini dah dekat dengan hari kiamat, gak lama lagi, tinggal nunggu berapa tahun lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semuanya terlalu lancang ucapan seperti ini, dan tolong ya jemaah jangan dipercaya. Sampai Rasulullah SAW ditanya oleh si laki-laki ini tentang hari kiamat, beliau mengatakan, aku juga tidak tahu. Nah, kemudian si laki-laki bertanya lagi, sampaikan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Sampaikan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW tanda-tanda hari kiamat, meskipun tidak seluruhnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya di sini beliau mengatakan, apabila budak wanita telah melahirkan anak tuannya. Apabila seorang wanita melahirkan rabbataha, maksudnya melahirkan tuannya sendiri. Anak, apabila seorang budak wanita melahirkan, yang dilahirkan itu jadi tuannya gitu. Maksudnya apa ini jemaah? Kalau banyak terjadi perbudakan, ini sudah menjadi tanda-tanda hari kiamat. Apa maksud dari hadis ini tadi? Jadi budak itu dalam hukumnya, budak dalam Islam itu halal. Bagi yang memiliki budak halal. Budak itu seperti halalnya seorang istri bagi suaminya. Budak itu halal bagi sayyidnya sebagaimana halalnya seorang istri bagi suaminya. Tapi kalau sudah budak tersebut hamil namanya dan melahirkan, dia langsung bebas. Dia langsung apa? Nggak jadi budak lagi, bebas dengan melahirkan anak tersebut. Anak dari tuannya tadi
ini kan juga jadi tuannya, dan itu diambil oleh tuannya, dan budak tersebut boleh pergi, boleh bebas, dan kalau tuannya menikahi dia sudah bukan lagi budak, sudah jadi seorang wanita apa? Merdeka. Nah ini seperti ini jemaah. Kalau sudah banyak terjadi perbudakan, ini tanda-tanda hari kiamat. Dari zamannya Rasulullah, para sahabat, ini sudah dekat dengan hari kiamat sebenarnya. Makanya beliau mengatakan, bu'istu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hari kiamat itu seperti ini. Dengan mengulurkan apa? Dua jari beliau sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus, jarak antara aku dengan hari kiamat itu enggak jauh maksudnya. Dengan diutusnya aku berarti sudah menjadi tanda-tanda apa? Hari kiamat. Makanya para ulama di sini menjelaskan berbeda pendapat. Maksudnya menjulur, ketika beliau menjulurkan dua jari maksudnya apa? Jadi antara jarak antara beliau dengan hari kiamat itu seperti ini. Ini maksudnya. Ada yang mengatakan ya dekatnya seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, seperti itu dekatnya hari kiamat. Dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak tahu kapan. Jadi ketika zaman beliau sudah banyak perbudakan sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antara tanda-tanda yang lainnya, wa antaral hufata al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau telah melihat, ini jawabannya Rasulullah SAW. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat, apabila engkau melihat seseorang hufat. Hufat itu nggak pakai alas kaki, sendal, nggak pakai sendal. Apabila engkau melihat orang yang nggak pakai alas kaki, telanjang, maksudnya nggak pakai baju karena saking miskinnya, yang dipakai cuma mungkin celana aja, nggak pakai baju, nggak pakai sendal. Ri'a asya'i, pengembala, miskin, orang miskin, orang yang jauh dari dunia, maksudnya saking miskinnya itu subhanallah, sampai orang tuh nggak kenal dia, hidupnya di pedalaman. Kalau di Arab sana hidupnya ya di badui, istilahnya badui, orang-orang pedalaman, orang-orang udik, orang-orang miskin, nggak pakai sendal, nggak pakai baju, dan mereka nanti akan yatatawaluna fil bunyan. Kok sudah kau temui mereka, orang-orang seperti ini membangun sebuah bangunan, meninggikan bangunan-bangunan pencakar langit atau bangunan-bangunan yang besar, membangun istana-istana yang tinggi, yang megah. Ini sudah tanda-tanda hari kiamat. Ada orang yang kita kenal dulu, masya Allah, miskin sekali. Ya Allah ya jemaah, jangankan baju, mungkin celana aja cuma 2 atau 1 itu yang dipakai itulah. Tapi ternyata dia, masya Allah, bisa membangun istana yang tidak bisa kita bangun. Dan ini terjadi loh jemaah. Wallah, ini terjadi. Kalau di kampung dulu pada tahun 90-an, zaman saya masih kecil di SD saya, ini cerita saja. Kakek saya ini, kakek dari ayah, ini jadi kepala desa itu 32 tahun. Di lengsernya bareng dengan Pak Harto. Kenapa? Kok di Jawa Timur, khususnya di Jawa pada waktu itu, setelah Pak Harto naik, beliau membuat sebuah peraturan. Jadi mulai dari kepala desa, camat, ini bupati itu harus dari terutama bagian bawah, kepala desa dan camat ini harus dari aparat TNI, harus dari TNI. Terutama kepala desa ini wajib harus dari TNI pada waktu itu. Karena rame-ramenya, apalagi Jawa Timur, rame-ramenya apa? G30 SPKI. Jadi kakek saya itu veteran,
dari pasukan Siliwangi yang bantai PKI Madiun. Kakek saya juga ikut serta di situ, jadi pejuangnya yang bantai PKI. Jadi saya lihat di kampung itu, di kampung kakek saya itu, banyak orang-orang itu datang ke rumah kakek. Ini yang saya lihat ya. Ya istilahnya jadi batur lah, orang bilang tuh. Ke situ nggak digaji, cuman ya bantu bersih-bersih, pulang nanti bawa beras, bawa apa dari rumah kakek saya. Tiap hari kayak gitu. Bawa nasi yang sudah masak, ya itulah yang dimakan. Apa yang dia masak di rumah kakek saya, itulah yang dibawa ke untuk anak-anaknya, untuk keluarga yang di rumah. Itu banyak orang-orang seperti ini saya lihat, mungkin ada 3 atau 4 orang. Tidak digaji mereka cuma, tapi seperti itu, saking miskinnya. Subhanallah. Dan saya tahu rumah-rumahnya, tahu rumah-rumah mereka, saya tahu. Jadi kok ke rumahnya orang ini nggak lewat jalan besar gitu, enggak, jalan setapak itu, setengah meter mungkin nggak ada jalannya untuk ke rumah dia itu. Lewat kebun-kebun jati itu, jalan setapak. Ya Allah, di dalam-dalam. Orang ini sekarang, Masya Allah, saya balik ke kampung tuh bangun, Masya Allah, punya supermarket. Ini yang saya lihat. Di zaman sekarang ini saya lihat supermarket, lumayan besar-besar, gedung-gedung, Allah. Ini terjadi. Kalau kita udah lihat orang-orang yang miskin, baju aja nggak punya istilahnya gitu, saking miskinnya, ini sudah membangun gedung-gedung, maka ini sudah menjadi tanda datangnya hari kiamat atau dekatnya hari kiamat. Ini cuma 2 itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat. Kemudian si laki-laki ini setelah bertanya 3 pertanyaan, 4, 5 ya, 5 pertanyaan kepada Rasulullah SAW, dan sudah dijawab oleh Rasulullah SAW. Yang beliau bisa beliau jawab, yang tidak bisa beliau katakan tidak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi si laki-laki ini. Setelah bersenggang berapa hari dari kejadian ini, mungkin 3 hari atau 4 hari dari kejadian ini, Rasulullah SAW ketemu dengan Umar yang meriwayatkan hadis ini. Rasulullah SAW bertanya, wahai Umar, kamu tahu si laki-laki kemarin yang datang bertanya kepadaku? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah. Maksudnya saya tidak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW menjawab, fa'innahu Jibril, sesungguhnya yang datang kemarin itu Jibril, malaikat Jibril, yang berwujud dengan laki-laki yang pakai baju apa tadi? Baju putih bersih, bukan cuma putih, hanya putih bersih, dan rambutnya hitam pekat, tidak kelihatan kalau dia orang yang dalam safar. Datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya, sesungguhnya dia itu Jibril, datang untuk mengajari kalian perkara-perkara agama kalian. Datang kepada kita, datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Jadi tujuannya Jibril bertanya itu untuk apa? Mengajari sahabat. Makanya Umar kaget, terheran-heran. Loh, gimana bertanya kok membenarkan? Namanya bertanya itu habis mendapatkan jawabannya, jazakallahu khairan, terima kasih ya Rasulullah. Begitu kan? Ini enggak. Betul wahai Muhammad. Ini kan bukan bertanya namanya. Betul, ternyata dia datang bukan untuk sekedar bertanya, tapi untuk mengajari siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhu. Ru'at syai tadi seorang penggembala kambing, ya, penggembala tadi. Sudah saya jelaskan tadi. Saking miskinnya kerjanya cuma menggembala kambing di pedalaman begitu. Nah, belum saya jelaskan, bukan sekedar pengembala tapi dia pengembala apa? Kambing. Saking miskinnya. Nah,
Orang-orang seperti ini nanti akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah faidah kita akan lanjutkan menyebutkan masalah faidah-faidah yang bisa kita petik dan kita ambil dari hadis yang kedua ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ada pertanyaannya jemaah sebelum kita tutup? Tidak ada yang bertanya. Kalau nggak ada, masih ada 5 menit. Kalau nggak ada, ana lanjutin. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, yustafadu minhu fawaid katsira. Hadis ini, masya Allah, di dalamnya terkumpul faedah-faedah yang amat sangat banyak. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebut ada 29 faedah dari hadis ini. 29 ini butuh waktu, nggak tahu berapa kali pertemuan ini nanti. 29 faedah dari hadis Umar radhiyallahu taala yang panjang. Yang pertama di antaranya, anna min hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujalatu ashabihi. وهذا الهدي يدل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Termasuk dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari kepribadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu suka duduk bersama para sahabat. Beliau itu nggak jauh dari sahabat-sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, tapi nggak sering-sering. Beliau suka duduk bersama para sahabat. Maksudnya apa? Beliau itu nggak jauh dari para sahabat. Jadi kalau duduk bareng begini, itu pakaian yang dipakai sahabat Rasulullah SAW itu nggak jauh beda. Nggak ada yang menonjol kecuali dari wajahnya aja. Rasulullah SAW jelas tampan, putih berseri, kelihatan. Tapi kalau dari segi pakaian, cara duduknya, makan, nggak jauh beda dengan para sahabat. Tidak kok dia duduk terus diapit oleh bodyguard gitu. Nggak ada Rasulullah SAW seperti itu. Dekat beliau dengan siapa saja sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadi yadullu ala husni khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan dan kepribadian yang satu ini dekat dengan para sahabat. Ini menunjukkan akan akhlaknya beliau yang mulia. Akhlak beliau yang tinggi, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annahu yanbaghi lil insani an yakuna dha 'ishratin ma'an nas wa mujalasatin wa alla yanzawi anhu. Ini pesan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pesan ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hendaknya orang itu ya dekatlah dengan orang. Hendaknya kita ini dekat dengan orang lain. Tidak mengasingkan diri gitu loh. Enggak kenal tetangga. Enggak serawung kalau orang Jawa bilang itu. Nggak interaksi dengan orang lain, nggak sabar ketika bermuamalah, berteman dengan orang lain. Jangan. Nah, berilah waktu, paling nggak ada waktu untuk ngobrol bareng dengan orang lain. Jadi nggak hidup sendiri gitu ya kawan. Seolah-olah itu dia itu masya Allah bukan dari golongan manusia gitu. Ada orang-orang seperti ini yang nggak kenal dengan tetangga, yang nggak pernah sapa. Ini maaf ini, nggak pernah sapa, nggak pernah salam dengan jamaah sama jamaahnya. Makanya tidak ada kasih dan sayang di antara kita, karena kita susah untuk menebarkan salam di antara kita. Assalamualaikum. Ini benar. Tidak semua ikhwah kaum muslimin memiliki empati seperti ini, melaksanakan petunjuknya Rasulullah SAW dalam masalah pergaulan sama muslim, yaitu menebar salam. Apalagi di komplek ini kan komplek muslim, tapi ketemu ya biasa aja. Bro, mana bro? Kok bro itu loh? Assalamualaikum. Afshus salam bainakum.
Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Akan tumbuh cinta dan kasih di antara kalian. Kasih sama saudara kita. Kayaknya nggak ada rasa kok cinta kasih sama-sama muslim itu ukhuwahnya kurang terjalin. Di antara sebabnya kita ini pelit untuk menebar salam. Muslim itu harus dekat dengan saudaranya. Nah, tetangga kita satu komplek ini, tetangga kita semuanya, dan mereka orang-orang yang tinggal di sini yang satu komplek dengan kita ini memiliki hak yang namanya dua hak. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim. Tolong dijagain. Hak seorang muslim apa? Haknya apa? Kok dia sakit kita apa? Kunjungi. Kok dia ucap salam kita jawab. Kalau dia minta nasihat kita nasihati. Kok dia meninggal dunia kita apa? Urus jenazahnya. Kita ikuti dari mulai kita ya penyelenggaraan jenazah udah tahu sendiri. Dari memandikan, mengkafani, mencolatkan sampai kita ikut ke kuburannya. Itu hak yang dia harus dapatkan. Hak yang kedua, masya Allah ini jemaah. Hak sebagai seorang tetangga, nggak boleh kita ganggu. Gak boleh kita ganggu, gak boleh kita mencederai, gak boleh kita mengganggu kehormatannya, gak boleh kita mengganggu istirahatnya. Jangan sampai dia kelaparan, kita kenyang. Nasallallahu salamah wal afiyah. Banyak yang harus kita. Jadi Anda memilih sebuah komplek yang katanya komplek Islam ya. Gak ada orang yang di luar Islam tinggal di sini, ini haknya berat. Ya jamaah, biasakanlah tebar sapa atau tebar salam, ya saling sapa dengan tetangga, begitu. Dan inilah indahnya Islam kita. Tapi cuman dua ini yang bisa kita masih ada 27 faedah yang belum kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.